lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Rekan trader, udah memasuki hari Kamis, hari yang sangat luar biasa. Kita akan kembali lagi menganalisa pasar trading yang terjadi pada hari ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau banyak sekali fundamental yang akan dikeluarkan pada hari ini. Ada 3 fundamental yang sangat-sangat luar biasa dan mempengaruhi beberapa pasangan mata uang, antaranya euro dan dolar Amerika. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa harian. Kita akan membahas sedikit tentang pengaruh yang akan terjadi serta kita akan menganalisa secara teknikal. Oke, pada tema kali ini rekan trader ya. Tema kali ini saya mencoba untuk mengangkat suatu tema yang menurut saya ada punya hubungannya dengan apa yang terjadi pada pasar hari ini. Tema hari ini saya coba mengangkat tentang Euro USD melemah ya di tengah spekulasi hawkish the Fed. Nah, ini salah satu tema yang sangat menarik ya. Karena kalau kita lihat di sini rekan trader ya, apa yang terjadi, kita bisa lihat bahwa kalau rekan trader lihat ya pada kesempatan kali ini, rekan trader bisa lihat bagaimana, saya balik ke platform dulu ya, saya balik ke platform, kita bisa lihat bahwa Euro USD ini dia terus mengalami pelemahan dan ya dia akan mencoba untuk melewati level 1.066660 ya. Nah, ini kita lihat sahabat trader. Aduh, ini komputer saya kok jadi lambat kayak gini ya. Oke. Nah, ini platform. Jauhkan platformnya di bawah. Oke. Nah, dia trader. Oke. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa bagaimana pergerakan dari Euro USD pada hari ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa ya. Kemungkinan besar hari ini dia lebih banyak menjadi bearish setelah kemarin ya kenaikan yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, dibuka di seputaran 1.05 dan ditutup di seputaran 1.06 dan hari ini coba mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita lihat rekan trader seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa Euro USD sangat rentan mengalami pelemahan hari ini. Ya, sangat rentan mengalami pelemahan hari ini dikarenakan ya spekulasi hawkish yang terjadi di Amerika atau yang dikeluarkan oleh The Fed. Ya. Kita bisa lihat bahwa meningkatnya peluang bangkitan inflasi yang terjadi di Amerika telah mendorong imbal dari hasil obligasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu mau tidak mau ya, mau tidak mau kita lihat kemarin bagaimana kemarin terjerembab jatuh dolar Amerika ya. Sehingga spekulasinya akan diperketat lagi sehingga dia lebih banyak menjadi hawkish. Oleh karena itu akibatnya kalau rekan trader lihat di sini bahwa berbagai pasangan mata uang ini akan mengalami pelemahan ya, akan mengalami pelemahan. Akan tetapi rekan trader ya, akan tetapi kita harus lihat juga bahwa tendensi yang terjadi hari ini di mana ya. Tendensi yang terjadi hari ini di mana kalau rekan trader lihat bahwa hari ini kecenderungan banyak itu ya, rekan trader. Nah, hari ini kecenderungannya sangat luar biasa di mana kalau rekan trader lihat di sini, kalender ekonomi yang terjadi pada hari ini kemungkinan besar dia akan benar-benar membantu arah pergerakan dari Euro USD. Ya, sabar rekan trader. Aduh, ini komputer saya. Nah, oke. Oh, salah lagi. Sorry rekan trader. Ini saya. Nah, oke. Nah, rekan trader bisa lihat di sini bahwa bagaimana berita hari ini bisa sangat memberikan sebuah tekanan atau malahan bisa membantu pergerakan yang akan dilakukan oleh Euro USD. Euro terutama ya. Karena nanti pada pukul 17.00 jam 5 siang waktu Indonesia bagian Barat dan 19.30
itu akan ada informasi data ekonomi yang sangat mempengaruhi arah pergerakan euro. Pertama adalah tentang laju inflasi yang terjadi di Eropa, ya. Yang kedua, pada 1930 ada Euro Center Bank menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter. Nah, ini juga harus dilihat juga. Ya, harus dilihat juga ya. Nah, walaupun nanti pada pukul 20.30 setelah kita masuk ke pasar Amerika akan ada klaim pengangguran awal, akan tetapi dua informasi ini bisa menjadi masukan terhadap arah pergerakan dari mata uang ini ke depan. Dan kalau kita lihat rekan trader, di sisi analitiknya, ya, teknikalnya, saya bisa bilang bahwa memang kemungkinan besar dia masih bisa akan turun terus ke bawah. Tapi ingat bahwa nanti di saat informasi dikeluarkan itu tidak tertutup kemungkinan dia akan naik. Apalagi ya, apalagi rekan trader ya, apalagi ya. Apalagi kalau rekan trader lihat di sini bahwa kemungkinan besar Europe Center Bank ini akan menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 BP. Artinya dengan kenaikan tingkat suku bunga dengan 50 BP ini membuat hawkish semakin menjadi nyata buat euro, sehingga bisa membuat kenaikan yang signifikan juga terhadap mata uang euro rekan trader. Nah, ini dia ya, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu secara fundamental kita bisa melihat bahwa informasi-informasi yang terjadi dia memang mempengaruhi arah pergerakan euro, dan secara teknikal pun juga kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar dia masih bisa mengalami pelemahan terus, ya, paling minimal taruhlah sampai di 1.06337. Tapi setelah itu kita akan lihat apakah dia makin terjatuh turun ke bawah, misalnya sampai di 1.061, atau malahan dia akan naik lagi ke atas dibantu oleh informasi yang akan dikeluarkan oleh Europe Center Bank pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini dia. Ini yang menjadi catatan buat rekan trader, tapi secara garis besar kalau kita lihat kemungkinan ya tendensi pelemahan masih sangat kuat di pasangan mata uang ini, ya. Dan pasangan mata uang ini banyak yang akan melihat wait and see sampai apa yang akan terjadi setelah news yang memberitakan tentang nilai inflasi yang terjadi di Eropa. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi tetap saya sedikit kasih informasi buat rekan trader semuanya bahwa tetap terus melihat pergerakannya sampai menuju pukul 5 waktu Indonesia bagian barat 17.00, dan kita akan lihat arah pergerakan selanjutnya. Kalau menurut analisa saya ya, tendensinya dia masih bisa turun, tapi kalau memang dia turun terus di saat arah pergerakan pukul 5, kemungkinan dia bisa naik. Dan tidak tertutup kemungkinan telah saya bilang ya 1.066 ya, 1.066 ini merupakan ujian ya. Ini dia nih 066, pada persisnya 066 di sekitaran sinilah ya. Nah, ini dia 1.066 merupakan nilai ujian dari arah pergerakan. Apakah dia bisa menembus naik terus atau dia malahan turun lagi ke bawah sampai news dikeluarkan pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema yang coba saya bawakan hari ini. Dan selanjutnya kita coba lanjut ke analisa teknikal yang akan saya bawakan sekarang. Untuk analisa teknikal seperti biasa, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini, rekan trader, ya, indeks dolar Amerika pada saat ini dia mempunyai tendensi yang kuat bullish ya. Setelah kemarin terjatuh terbanting-banting. Apakah dia akan naik lagi? Kita akan lihat pada hari ini. Ditopang juga dengan nanti akan ada news pada pukul 20.30 kalau tidak salah hari ini ya. Klaim pengangguran awal. Oke, dengan tendensi bullish yang terjadi ya, kita akan melihat seberapa besarkah pergerakannya.
menurut analisa saya ya dia ini masih bisa naik lagi menurut saya. Minimal dia naik sampai di level sini atau minimal dia naik sampai di level yang paling tertinggi di seputaran 104.901 dan harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan dia bisa saja terjadi sampai di level yang paling rendah di 104.450. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau saya bilangnya sih arahnya di sekitaran sini sih. 104.450 sampai 104.781, tapi hati-hati tidak tertutup kemungkinan kalau memang dia naik sangat meledak nanti dia bisa naik sampai di level 104.901. Tapi ingat nanti pada pukul 17.00 ada statement yang dikeluarkan oleh Euro Interbank. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader karena tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh balik lagi ke bawah. Ya, harap diperhatikan. Oke. Selanjutnya rekan trader, kita masuk di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar? Untuk Euro Uncle Sam Dollar rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali di sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar pola pergerakannya pada hari ini memiliki tendensi bearish telah saya jelaskan sebelumnya, dan kalau kita lihat seberapa besar pergerakan bearish yang akan terjadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di 1.06218 ya, tapi saya lebih bilang bahwa kayaknya dia akan mencoba di level 1.06340 dulu. Ini adalah hasil uji coba dia nih ya. Kalau dia bisa tembus di 1.06340 dia pasti akan turun lagi ke bawah. Tapi kalau tidak dia akan naik, dan pergerakan naik dia itu paling tertinggi dia akan coba naik sampai di 1.06675. Jadi 1.066 adalah nilai yang benar-benar akan dicapai oleh pasangan mata uang ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini dia pola pergerakannya akan mencoba di seputaran 1.06340 sampai 1.06675. Tapi ingat, dia juga akan bisa turun sampai level yang paling terbawah di seputaran 1.06218. Itu adalah Euro Uncle Sam Dollar. Oke, kita sekarang masuk di pasangan mata uang lainnya, Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pola pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar? Rekan trader semuanya, pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa tendensi hariannya bearish dan dia sudah melewati level yang telah saya buat. Kita akan lihat seberapa besarkah bearish yang akan terjadi. Kalau dari sini saya bisa bilang bahwa dia masih bisa turun, kemungkinan penurunan dia itu bisa sampai di level yang paling terendah di seputaran 1.19695. Akan tetapi dia akan mencoba menembus di level 1.19774. Situ dulu rekan trader. Kalau dia bisa menembus itu artinya dia akan turun ke bawah. Tapi kalau tidak dia akan naik ke atas, dan peluang kenaikan dia itu akan sampai lagi di level paling tertinggi di seputaran ini. Nah, ini dia. Inilah 1.20265. Oleh karena itu, mari saya kasih sedikit masukan buat rekan trader. Nah, ini dia nih. Nah, pada prinsipnya pola pergerakan dia cuma di sekitar sini aja rekan trader. Nanti tinggal rekan trader lihat aja ya. Nah, kalau menurut saya dia akan dia main dulu ya. Kalaupun turun yang paling terendah di 1.9695. Setelah itu dia naik ke atas. Dan kalau dia naik ke atas ya kita udah tahu arah pergerakan paling terjauh itu minimal dia akan mencoba dulu menembus level di sini ya. 1.20108. Nah, kalau dia tembus ya tujuan akhirnya di 1.20265. Kayaknya di atas itu udah sulit deh. Jadi dia cuma sekitar segitu aja ya rekan trader ya. Oke rekan trader, sekarang kita coba masuk di gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold rekan trader? Gold pada hari ini bisa dilihat arah pergerakannya memiliki tendensi yang kuat, masih bearish. Setelah kemarin dia naik luar biasa sampai di level yang paling tertinggi kemarin di seputaran 1844, dia sekarang perlahan turun, tapi menurut saya ini dia lagi sideways ini ya. Dengan tendensi bearish, kita akan lihat seberapa besarkah peluang pelemahannya. Nah, di sini pelemahan yang paling dituju itu adalah di seputaran 1825, tapi menurut saya kalaupun pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling masuk dalam logika sebenarnya di sekitaran sini sih, 1829 sih, itu menurut saya ya. Dan apabila terjadi kenaikan ya, dia akan mencoba naik lagi sampai level tertinggi kenaikan dia itu menurut saya ya, dia akan coba di seputaran 1836.
Itu menurut saya. Jadi akan mencoba sampai daerah situ. Kalau memang dia bisa naik lebih tinggi lagi, ya mungkin di daerah sini sebenarnya. Nah, 1838, tapi 1836 level yang akan dicoba apabila dia terjadi kenaikan ya, bullish. Tapi di pelemahannya sudah otomatis dia akan mencoba sampai di 1825. Oleh karena itu mari kita coba di sini dulu. Nah, ini dia ya. Menurut saya 1825 itu jauh kali ke bawah. Yang lebih masuk dalam logika itu di seputaran 1829 sih. Tapi oke, kita anggaplah. Kita ambil range yang agak sedikit besar, jadi kita bisa melihat arah pergerakannya. Karena sekarang ini masih sideways dia ya. Dia akan melihat arah pergerakannya sampai nanti di saat dikeluarkan statement tentang inflasi di Eropa. Dan terakhir di klaim pengangguran pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, selanjutnya rekan trader, kita akan masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang adalah sebagai berikut. Rekan trader. Pola pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang mempunyai peluang bullish sangat kuat. Dia telah melewati rentang yang saya telah buat dan dia sekarang menuju ke titik resisten yang kedua ya. Kita akan lihat seberapa jauh pergerakan yang akan dilakukan. Kita bisa lihat di sini bahwa oke, dia akan mencoba. Sekarang dia prinsipnya dia akan mencoba sampai level paling tertinggi sini ya. Tapi menurut saya di level sini adalah level yang bisa dijadikan tempat acuan terjadinya pergerakan harga. Ya, kalau memang dia bisa menembus 136.765 artinya dia akan naik sampai level tertinggi di 136.931. Tapi kalau tidak, dia akan turun. Dengan asumsi penurunan adalah pertama, dia akan turun sampai di level 136.408 dan apabila dia masih turun lagi, artinya level yang paling terakhir yang bisa dicapai adalah di seputaran sini rekan trader 136.108. Oleh karena itu kita akan lihat arah pergerakannya. Kita lihat di sini arah pergerakannya di sekitaran sini. Kalau saya ya dari 136.108 sampai 136.765 dan apabila dia terjadi kenaikan lagi yang lebih tinggi, dia akan coba sampai di level 136.931. Oke, rekan trader. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sebuah manfaat buat rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.